Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil awal dari penelitian kami yang berjudul rekonstruksi distribusi cairan inokulum pada batang pohon garu menggunakan inversi Bayesian berbasis electrical impedance tomografi pada sistem 6 titik inokulasi. Kemudian latar belakang yang mendasari penelitian kami adalah bahwasannya pohon garu memiliki nilai komoditas yang sangat tinggi. Jadi resin pohon garu ini memiliki harga kurang lebih 1,5 miliar per kilogram kering. Itu pun grade A. Nah, penggunaan dari resin dari pohon garu ini biasanya dipakai untuk parfum-parfum mewah, begitu kosmetik, obat-obatan, dan ritual-ritual tradisional keagamaan. Nah, pada dasarnya resin pohon garu di sini ini sangat sulit untuk diwujudkan atau sangat sulit terwujud ya. Apalagi itu adalah proses alami yang disebabkan oleh infeksi atau disebabkan oleh serangan hewan, bakteri pada tumbuhan agar wood ya, Aquilaria. Nah, tapi karena proses itu sangat lama, sehingga manusia mencoba untuk memanipulasi dengan cara menginjeksikan eh, cairan yang disebut dengan cairan inokulasi berupa bakteri ke dalam pohon sehingga muncul resin yang terbentuk di dalam pohon garu. Nah, permasalahannya kalau inokulasi buatan tersebut biasanya cairan distribusinya ini tidak merata, ya. Jadi dampaknya hasilnya tidak optimal, boros bahan dan variasinya kurang begitu berkualitas. Nah, bagaimana caranya agar permasalahan ini teratasi? Maka mau tidak mau kita harus melihat struktur distribusi cairan inokulum di dalam pohon. Nah, bagaimana caranya? Dengan teknik tomografi yang itu biasa digunakan pada CT scan, X-ray begitu. Nah, teknik ini itu untuk melihat bagian dalam objek tanpa merusak bagian luar dari objek tersebut, sehingga kita tahu bagaimana distribusi dari cairan inokulum pada batang pohon garu. Nah, apa yang dipakai di sini yaitu berdasarkan sistem electrical tomography atau electrical impedance tomography. Nah, secara matematis model ini menggunakan model the complete electrode model ya, memiliki turunan parsial dan juga syarat batas. Nah, secara matematis saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena ini bisa dicari di paper yang sudah kami publikasi. Kemudian, bagaimana cara rekonstruksi sebaran inokulasi tadi? Nah, kita gunakan metode Bayesian, di mana di sini ada yang namanya prior, begitu, ada namanya likelihood, dan juga ada namanya posterior. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita punya sebuah data, maka data itu kita gunakan sebagai data pengukuran ya. Kemudian kita punya prior di sini, prior information, dan juga likelihood di sini ya, likelihood ini. Nah, kemudian kita ingin mencari distribusi cairan inokulum berdasarkan data dari pengukuran. Tentu saja pengukuran dipakai adalah pengukuran secara elektronik menggunakan sensor. Nah, secara matematis kalau kita ingin menggunakan metode Bayesian, maka ujungnya kita akan memakai maksimum a posteriori ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah masalah non-linear, maka kita gunakan Gauss-Newton algorithm dengan iteratif seperti ini. Ya. Kemudian, bagaimana kerangka teorinya? Jadi yang pertama, di sini karena kita tidak melakukan pengukuran langsung, kita lakukan simulasi, maka kita gunakan diskretisasi dengan menggunakan metode numerik, ya, dengan menggunakan metode elemen hingga. Ya. Kemudian simulasi tersebut ini untuk simulasi electrical tomografinya ya, EIT-nya. Kemudian bagaimana cairan tersebut disimulasikan? Kita simulasikan dengan menggunakan adveksi difusi yang nanti akan kita diskusikan pada slide berikutnya. Setelah kita simulasikan, kemudian kita
gunakan metode Bayesian untuk merekonstruksi dan kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Dan ini adalah langkah prosesnya ya. Langkah proses sampai dengan rekonstruksi. Kita ada simulasi, ada simulasi data, ada rekonstruksi dan hasil rekonstruksi. Baik, kemudian simulasi penyebaran cairan inokulasi 6 injeksi ini sudah dilakukan oleh mahasiswa kami dengan menggunakan model difusi adveksi dalam penyebaran inokulum. Modelnya yang seperti yang sudah kita lihat di sini, ini adalah model difusi adveksi. Nah, ini adalah diskretisasi dari model difusi adveksi. Kita gunakan 6 injeksi. Di sini ada injeksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian kita gunakan metode Meningga untuk membuat suatu simulasi penyebaran cairan inokulasi di dalam pohon garu, batang pohon garu. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita gunakan electrical tomography atau electrical impedance tomography dengan menggunakan 12 sensor yang mengelilingi batang pohon garu tadi ya. Jadi kita letakkan sensor ini menginjeksi tegangan, kemudian mengukur arus. Nah, arus yang diukur kita data seperti ini ya. Setelah kita data seperti ini arusnya, kemudian dari arus ini kita rekonstruksi ya. Karena kan kita tidak tahu aslinya ya. Kita tidak tahu aslinya karena asumsinya bahwa ini kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu karena simulasi, kemudian kita beri sensor. Nah, sensor ini kita deteksi arusnya, ternyata arusnya bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita cari hasil rekonstruksinya. Nah, berdasarkan metode Bayesian, kita gunakan hasil rekonstruksi dari penyebaran cairan inokulum adalah seperti ini. Nah, jadi perbandingannya ini adalah true value ya, yang tadi hasil simulasi, kemudian kita deteksi dengan menggunakan EIT tadi ya, EIT, maka kita dapatkan hasilnya, kita rekonstruksi ya, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi dari sini sudah kita lihat bahwa ada 6 injeksi, sumber injeksi ya, di mana sudah terlihat posisinya persis sama. Hanya saja di sini cairannya atau konsentrasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi realnya, true value-nya. Nah, karena ini masih tahap awal dalam simulasi atau tahap awal dalam penelitian, tentu saja ini merupakan hasil yang cukup lumayan bagus ya. Kita sudah menunjukkan posisi dari proses inokulasi atau sumber injeksi dan juga hasil dari rekonstruksinya. Baik, kita simpulkan di sini bahwasanya inversi Bayesian berbasis EIT ini mampu merekonstruksi cairan inokulum pada batang pohon garu dengan konfigurasi 6 titik inokulasi. Kemudian metode yang diusulkan ini menghasilkan rekonstruksi yang stabil dan robust terhadap noise, sehingga berpotensi digunakan untuk pemantauan inokulasi secara non-destruktif, terutama pada proses inokulasi batang pohon garu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi di sesi tanya jawab. Terima kasih.